terkait dengan penerimaan P3K ini yang dikhawatirkan adalah mengenai kesejahteraan, mengenai pensiunnya Pak. Bagaimana pensiun untuk P3K ini terkait dengan untuk jaminan hari tuanya Pak. Manfaatnya apa bedanya dengan PNS yang sekarang ini? Maksudnya kepastian pensiun dari manfaat fully funded tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi, apa bedanya dengan pensiun yang dibina oleh PNS tadi. Kemudian juga ada kekhawatiran, yang kedua ini pertanyaan, ada kekhawatiran adanya tidak diperpanjang ketika mereka sudah dikontrak minimal 1 tahun, kemudian mereka nanti tidak diperpanjang masa kontraknya ini Pak. Bagaimana untuk menjamin keberlangsungan itu? Yang kedua, kita perlu menempatkan proses rekrutmen, semua proses rekrutmen pada konteks reformasi birokrasi. Sasaran utama reformasi birokrasi itu telah tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RD 2010-2025. Yang di dalamnya sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, maka setiap kebijakan, setiap program, setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi ini harus diarahkan untuk mendukung hasil terjadinya peningkatan mutu layanan kepada masyarakat. Nah, untuk itu aparatur sipil negara sebagai penggerak utama birokrasi tidak terkecuali yang ada di dalam birokrasi saat ini, tapi juga yang akan direkrut harus mampu mencapai peningkatan kualitas layanan tersebut. Jadi ini sebagai suatu kriteria bagi pola rekrutmen untuk semua yang akan direkrut menjadi aparatur sipil negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, disebutkan bahwa aparatur sipil negara, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan State Civil Apparatus, itu terdiri dari pegawai negeri sipil, civil servants, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau government workers. PNS dan PPPK ini memiliki kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang setara dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Pembagian skema kerjanya, PNS ini lebih kepada atau difokuskan untuk pembuatan keputusan atau kebijakan melalui posisi manajerial. Sedangkan untuk PPPK ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong terjadinya percepatan peningkatan profesionalisme serta kinerja instansi pemerintah. Jadi PPPK ini bukanlah tenaga kontrak biasa. Dia adalah aparatur sipil negara yang memiliki profesionalisme. Merujuk pada sistem manajemen ASN di hampir semua negara maju yang juga membagi ASN-nya menjadi dua, civil servants dan government worker, maka PPK ini lebih dikhususkan untuk merekrut tenaga profesional jabatan-jabatan tertentu. Jadi misalnya kita membutuhkan guru besar dalam suatu kompetensi tertentu yang tidak kita miliki. Maka dengan skema PPPK ini kita bisa merekrut guru besar langsung pada posisi guru besar yang memiliki kualifikasi yang kita butuhkan. Jadi tidak harus melalui rekrutmen awal dari bawah, dari dosen pertama, dosen muda, kemudian menjadi lektor, dan baru guru besar. Nah, PPK ini adalah dimaksudkan untuk seperti itu. Jadi dia bukan pegawai biasa, dia adalah pegawai profesional yang memiliki status aparatur sipil negara. Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020, terdapat 147 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh PPPK. Antara 147 jabatan fungsional ini, di dalamnya juga adalah jabatan guru, jabatan fungsional guru. Jadi guru ini satu di antara 147 jabatan fungsional yang bisa diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk tahun ini, Badan Kepegawaian Negara pada saat ini terus berkoordinasi dengan Kementerian PAN, RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk terus menjaring masukan dari berbagai pihak sebagai dasar dalam mengambil kebijakan agar para guru dapat memperjelas statusnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Jadi dari status honorer menjadi status baik. Dari Mendikbud untuk bagaimana menilai kinerja seorang guru secara objektif. Nah, kalau guru ini penilaiannya baik secara objektif, tentu tidak bisa dilakukan pemberhentian untuk PPK. Masih sedikit yang telah ditetapkan NIP-nya berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaiannya, dan kami berusaha untuk secepat mungkin meminta kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk segera mungkin mengirimkan nama-nama PPPK yang telah ditandatangani kontraknya. Jadi ini yang sedang kami kejar terus, dan masih banyak juga perubahan-perubahan di sana, sehingga penetapan NIP ini masih belum maksimal seperti yang kami harapkan. Tapi untuk tahun 2021 ini, kami akan mencoba memperbaiki sistemnya sehingga penetapan NIP 1 juta guru itu tidak akan mengalami kendala yang berarti. Karena 1 juta ini jumlah yang besar, sehingga kalau kami tidak mengubah sistemnya, akan terjadi bottleneck dan pelambatan yang luar biasa. Nah, untuk itu kami akan mencoba mengubah sistemnya sehingga penetapan NIP PPPK bagi 1 juta guru ini dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Saya kira itu. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak yang disampaikan oleh para teman-teman media. Dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan teknis, nanti Humas yang akan menanggapi secara langsung ke teman-teman media. Dan ada beberapa pertanyaan ini sifatnya teknis, misalnya seperti apakah 3K sudah selesai atau belum, sudah berapa persen, itu nanti akan kami tanggapi secara langsung Humas. Ini pertanyaan terakhir Pak. Apakah perekrutan 1 juta guru tahun 2021 untuk PPPK ini apakah sudah termasuk guru-guru agama? Atau nanti di luar 1 juta itu ada formasi P3K untuk guru agama? Sementara ini jumlah 1 juta guru PPPK ini adalah usulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk guru agama, ini belum ada usulannya ke Menpan RB atau PKN. Jadi saya mendapatkan informasi bahwa teman-teman berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan jatah guru agama dari 1 juta, dari formasi 1 juta guru itu. Tapi hasilnya seperti apa saya belum ketahui. Jadi 1 juta ini masih dalam informasi yang kami terima sekarang ini adalah formasi untuk guru yang ada di data pokok pendidikan, guru dalam database THK2, dan calon peserta PPPK yang telah memiliki sertifikasi guru. Ya, sertifikasi guru. Jadi 3 itu yang masuk dalam formasi PPPK. Apakah guru agama nanti akan dimasukkan ke situ? Saya belum tahu, karena belum ada kebijakan yang menetapkan mengenai itu. Tidak tertutup kemungkinan bahwa guru-guru agama juga bisa mendapatkan formasi PPPK pada tahun ini. Tapi ini diskusinya masih belum dilakukan. Tapi kalaupun ada, kami berharap ini bisa dilakukan pada tahun ini. Berapa jumlahnya itu belum ada keputusan apapun untuk guru dari Kementerian Agama. Jadi yang dapat saya sampaikan, saya garis bawahi adalah 1 juta ini masih merupakan formasi PPPK untuk guru yang menjadi
tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, belum mencakup guru dari Kementerian Agama. Saya kira itu mungkin bisa memperjelas informasi. Baik, terima kasih Pak Bima informasinya, dan saya kira cukup untuk tanya jawab pada pagi hari ini di dalam konferensi pers ini, dan waktu kami kembalikan ke Pak Bima untuk closing statement dan menutup konferensi pers pada pagi hari ini. Terima kasih. Silakan Pak Bima. Terima kasih Pak Pardeno. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ketakutan yang pertama, PPK itu sama dengan tenaga honorer, tidak benar. PPPK itu bukan tenaga honorer. Dia adalah aparatur sipil negara yang sah, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik dengan baik, meningkatkan kompetensi dan kinerja dari instansi pemerintah. Perjanjian kerja yang ditandatangani itu utamanya mencakup perjanjian target kinerjanya, bahwa di dalamnya ada kontrak mengenai jangka waktu kontraknya, itu memang lazim dalam setiap kontrak. Bahkan PNS pun juga menandatangani perjanjian kinerja, dan kalau dia tidak mencapai itu, seorang PNS dapat diberikan sanksi disiplin. Yang kedua, apa yang diterima oleh pegawai PPPK ini sama dengan ASN. Jadi bukan tetap di bawah UMR. Karena saya banyak menerima tudingan ini gajinya akan tidak memadai, gajinya akan kurang, tidak sesuai, tidak adil, atau tidak sama dengan ASN. Tidak begitu. Gaji dan tunjangan PPPK sama persis dengan PNS sesuai dengan kelas jabatannya. Dalam kelas jabatan yang sama, mereka mendapatkan gaji dan tunjangan dan hak-hak yang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya pada dalam sistem pensiun. Itu pun kami sedang berupaya untuk membuat skema-skema pensiun agar yang dapat dinikmati oleh PPK ini tidak berbeda dari saudara-saudaranya yang menjadi PNS. Ini yang sedang kami upayakan untuk itu. Jadi tidak perlu khawatir bahwa PPPK ini adalah pegawai kelas 2 di birokrasi, tidak ada seperti itu. Karena kami hanya melihat ASN, bukan PNS dan PPPK lagi. ASN ini adalah satu kesatuan. PPPK juga masuk dalam profesi ASN. Sebagai Sekretaris Jenderal Kopri, saya juga perlu menyampaikan bahwa PPPK ini adalah anggota Kopri seperti PNS, karena Kopri ini adalah profesi ASN, bukan hanya profesi PNS saja. PNS dan PPPK itu adalah anggota Kopri. Mereka bukan tenaga honorer biasa. Mereka adalah aparatur sipil negara yang berwibawa dan dibutuhkan dalam melakukan pelayanan publik. Saya kira tidak ada perbedaan perlakuan di antara keduanya. Kalaupun ada penilaian mengenai persepsi bahwa kalau bukan PNS tidak bergengsi, itu dulu. Ke depan tidak ada lagi perbedaan antara PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya kira demikian yang ingin saya tegaskan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab keraguan banyak orang bahwa PPK ini bukanlah sekedar pekerjaan yang tidak mendapatkan apresiasi yang sama dengan PNS. Tidak, ini adalah suatu pekerjaan yang mulia, sama dengan PNS, dan masuk dalam profesi aparatur sipil negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.